Tema kita hari ini adalah ilmu dalam perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tadi sudah mendapatkan beberapa penjelasan, baik dari pemakalah, dari pembahas, dan dari Prof. Dede. Namun karena tema pada siang hari ini perlu lebih pembahasan yang mendalam, saya akan mengulang gitu ya. Jadi ontologi ini kita tahu filsafat itu memang asalnya kan dari Yunani ya. Ontologi bahasa Yunani artinya yang ada, logia artinya pengetahuan. Jadi ontologi itu sebetulnya ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata, bagaimana keadaan yang sebenarnya. Jadi ontologi adalah salah satu pokok bidang ilmu filsafat yang dia ini membahas bagaimana hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada, menurut tata hubungan sistematis, ada hubungan sebab akibat ya. Nah, kalau dalam kajian filsafat pendidikan, karena kita kaitannya dengan kita ini kan di jurusan tarbiyah ya tentang ilmu pendidikan, maka saya akan mengaitkan dengan filsafat pendidikan. Nah, ini difokuskan pada kajian yang berusaha untuk mengupas tentang hakikat pendidikan. Bagaimana kenyataan dalam pendidikan, kemudian bagaimana pola organisasi yang melingkupi di dalam pendidikan itu, terus ada juga hakikat tujuan pendidikan, hakikat manusia sebagai subjek pendidikan, kemudian penekanan kepada pendidik, baik itu juga peserta didik, serta hakikat dari kurikulum pendidikan. Nah, kalau telaah ontologis, ini biasanya dia akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, apa objek ilmu yang akan ditelaah? Kemudian yang kedua, bagaimana sih wujud hakiki tentang objek ilmu tersebut? Yang ketiga, bagaimana hubungan antara objek tersebut dengan daya tangkap manusia. Jadi daya tangkap manusia itu termasuk berpikir, merasa, mengindra, gitu ya. Dan ini hasilnya adalah ilmu pengetahuan. Nah, kalau epistemologi ini sama ya, asal katanya dari bahasa Yunani, artinya pengetahuan, logos itu artinya perkataan, pikiran, ilmu. Jadi epistemologi itu adalah pengetahuan sebagai upaya intelektual yang menempatkan segala sesuatu setepat-tepatnya, sesuai dengan kedudukannya, pada porsinya. Jadi kajian pokok epistemologi ini dia adalah sumber, asal-muasal, dan sifat dasar dari pengetahuan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan terhadap epistemologi ini, yaitu apakah pengetahuan itu, apa yang menjadi sumber dan dasar dari pengetahuan, apa pengetahuan itu merupakan kebenaran atau dugaan semata. Jadi ini tadi epistemologi. Nah, secara lebih terinci, epistemologi ini adalah salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam tentang asal-muasal pengetahuan, struktur pengetahuan, metode, validitas pengetahuan. Jadi epistemologi ini merupakan salah satu disiplin ilmu yang sifatnya itu lebih kepada kritis ya, normatif maupun evaluatif. Kalau kita terapkan pada kajian pendidikan, karena kita tadi membahas di tarbiyah ini kan ilmunya ilmu pendidikan, maka kaitan epistemologi dengan pendidikan ini biasanya meliputi bagaimana seluk-beluk pengetahuan pendidikan, dimulai dari asal-usul, sumber pendidikan, metode untuk membangun pendidikan, unsur-unsur pendidikan itu apa saja sasaran pendidikannya, kemudian bagaimana macam-macam pendidikannya, dan lain sebagainya. Nah, ada 3 persoalan pokok ya yang bisa ditanyakan dalam bidang epistemologi. Yang pertama, apa sumber-sumber pengetahuan? Dari mana pengetahuan yang benar itu datang? Terus bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kemudian yang kedua, adakah watak dari pengetahuan? Adakah dunia real di luar akal gitu ya? Jadi kalau ada, bisa nggak kita mengetahuinya? Kemudian setelah kita mengetahui, apakah pengetahuan kita itu benar, valid gitu ya? Bagaimana kita bisa membedakan antara kebenaran dan kekeliruan? Kemudian yang ketiga adalah aksiologi. Nah, aksiologi ini juga salah satu cabang filsafat, dia mengkaji tentang asas tujuan pemanfaatan pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai dipandang dari sisi filsafat. Nah, dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan ini perlu etika profetik, yaitu etika yang dikembangkan
atas dasar nilai ilahiyat bagi pengembang dan penerapan ilmu pendidikan. Saya minum dulu ya. Nah, pendidikan ini harus memuat nilai profetik dan harus punya nilai guna bagi manusia. Nah, nilai-nilai pendidikan ini merupakan hasil deduksi dari sumber pendidikan. Jadi kita ini kan sumber pendidikannya ini berdasarkan Al-Quran dan hadis, kemudian dikembangkan untuk etika profetik ya, penerapan ilmu pendidikannya itu nilai ibadah, kemudian bagi pemangku ilmu pendidikan dan penerapannya ini adalah disebut sebagai ibadah. Nah, jadi menyingkap ilmu pengetahuan, landasan yang kita gunakan itu biasanya adalah ontologi, epistemologi, aksiologi, kemudian kalau hakikat ilmu itu terdiri dari objek materi ya, dan epistemologi itu biasanya diawali dengan langkah-langkah ada perumusan masalah, ada penyusunan kerangka pikiran, ada perumusan hipotesis, lalu diakhiri dengan kesimpulan. Kemudian nilai kegunaan ilmu itu tergantung dari manusia yang memanfaatkannya. Jadi biasanya manusia itu kan ada dua golongan ya. Yang pertama golongan manusia yang mengatakan bahwa ilmu itu bebas mutlak, berdiri sendiri. Ada juga yang berpendapat bahwa ilmu itu tidak bebas nilai. Nah, dalam Islam, ilmu itu tidak bebas nilai karena dia dilandasi oleh hukum normatif transendental. Nilai yang menjadi dasar dalam penilaian baik buruk ini dapat dilihat dari nilai etika, agama, dan estetika. Jadi itu yang membedakan ya. Kenapa di dalam Islam itu biasanya keilmuan itu dibatasi gitu ya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak gitu ya. Tapi kalau golongan yang merasa ilmu itu bebas mutlak ya, dia mengembangkan ilmu itu tanpa batas gitu ya. Contoh misalnya kayak cloning. Kalau di Islam itu kan tidak boleh mengkloning manusia karena kaitannya nanti siapa ininya nasabnya, siapa walinya kalau dia menikah, bagaimana hukum warisnya kalau dia meninggal dan lain sebagainya. Sementara kalau orang yang menganggap bahwa ilmu itu bebas, dia nggak ada batasan gitu, semua bisa dia kembangkan gitu kan. Terus misalnya virus, menciptakan virus, kalau untuk orang yang menganggap bahwa ilmu itu bebasnya, dia bisa mengkombinasikan virus itu menjadi banyak mudaratnya gitu ya, membunuh banyak orang gitu. Tetapi kalau orang yang menganggap bahwa ilmu itu dilandasi oleh hukum normatif gitu ya, maka dia akan terbatasi. Oh, ini tidak boleh, ini berdosa gitu ya. Misalnya membunuh orang gitu kan, membawa kemudaratan itu tidak boleh. Nah, jadi perspektif ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada. Jadi dia merupakan ultimate reality berbentuk jasmani dan rohani. Jadi dia merupakan satu teori atau studi tentang wujud ya, misalnya bagaimana karakteristik dasar dari seluruh realitas, kemudian metafisika sebagai bidang kajiannya, dan perspektif epistemologi ini perbedaannya tadi ya. Jadi ya, kalau perbedaan dengan perspektif epistemologi, ilmu yang mempelajari asal mula suatu sumber, strukturnya, dan validitas suatu ilmu pengetahuan. Metodenya tadi ada empirisme, ada kritisisme, intuisionisme, fenomenalisme, rasionalisme, dan metode ilmiah. Kemudian perspektif aksiologi ini berkaitan dengan nilai. Ada etika, ada estetika, dan ilmu pengetahuan. Jadi dasarnya itu ilmu digunakan untuk kemaslahatan manusia, dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup manusia dan kesejahteraannya dengan menitik beratkan pada kodrat dan martabatnya. Nah, itu kalau perspektif aksiologi. Memang tadi kalau dikatakan oleh pemakalah ya, banyak istilah-istilah yang baru, memang iya. Gitu. Sebentar saya. Jadi memang ketika kita membahas filsafat itu tidak bisa dengan satu pertemuan karena di jurusan filsafat sendiri ini kan satu mata kuliah tersendiri gitu ya. Kalau di jurusan filsafat ada macam-macam kali ya, ada filsafat Yunani, ada filsafat Islam gitu kan. Nah, sementara kita ini
hanya mengupas kulit luarnya saja. Paling tidak kita mengetahui gitu. Oh, ilmu filsafat itu kira-kira seperti ini gitu kan. Nah, tapi kalau mau mendalam memang tidak boleh mahasiswa atau pelajar itu harus puas dengan satu pertemuan gitu ya, karena kalau sudah cukup merasa mengerti dengan satu pertemuan, tidak ada niat untuk belajar lagi gitu. Nah, dengan adanya istilah-istilah baru ini, istilah-istilah dalam dunia filsafat, ya kita jadi terdorong untuk lebih menggali lagi tentang ilmu filsafat. Mudah-mudahan setelah ini ya teman-teman bisa lebih membaca lagi ya tentang filsafat. Memang kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Prof. Dede dan di papernya itu versi paling mudah gitu. Kalau kalian baca buku filsafat itu istilahnya itu tambah rumit gitu ya. Jadi Prof. Dede itu berhasil membahasakan yang rumit itu menjadi sesuatu yang gampang dipahami gitu. Mungkin itu ya tambahan dari saya.